Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembagian hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Secara bahasa, kata hadis berarti sesuatu yang baru dan bentuk jamaknya adalah al-hadis. Hadis memiliki peran penting dalam menjelaskan dan melengkapi ajaran Al-Quran. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami pembagian hadis agar bisa mengetahui tingkat keaslian, keabsahan, dan kekuatan hukumnya. Hadis dapat ditinjau dari segi persambungan sanad. Yang pertama yaitu hadis mutasil. Hadis mutasil yaitu hadis yang sanadnya bersambung dari perawi pertama hingga terakhir tanpa terputus. Hadis seperti ini dapat dianggap sahih dan dapat dijadikan dasar hukum. Yang kedua, hadis munqati, yaitu hadis yang sanadnya terputus, baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Karena ada perawi yang hilang, maka hadis ini tidak dapat dijadikan hujah yang kuat dalam hukum Islam. Selanjutnya, hadis dapat ditinjau dari segi kuantitas sanad. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi yang secara logika tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Mutawatir dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mutawatir lafzi, yaitu kesamaan pada lafaz. Yang kedua, mutawatir maknawi, yaitu kesamaan pada makna. Hadis ahad. Hadis ahad ini diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang namun tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi tiga. Yang pertama hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Selanjutnya, hadis dapat ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih ini memiliki sanad yang kuat dan isi yang tidak bertentangan. Kemudian ada hadis hasan. Hadis hasan masih diterima, tetapi kualitasnya sedikit di bawah hadis sahih. Kemudian ada hadis doif atau lemah. Hadis ini terdapat cacat pada sanad atau matanya, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum. Yang terakhir ada hadis maudhu atau palsu. Hadis ini dibuat-buat atau direkayasa, sehingga wajib ditolak agar tidak menyesatkan umat. Kemudian ada hadis dapat ditinjau dari segi penisbatan atau pembicaranya. Yang pertama ada marfu. Hadis ini disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan. Kemudian ada hadis mauquf yang disandarkan kepada sahabat Nabi, bukan kepada Nabi secara langsung. Yang terakhir ada hadis maqtu, yaitu hadis ini disandarkan kepada tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa hadis ini memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum kedua dalam Islam. Agar dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara benar, kita harus mengetahui klasifikasi hadis berdasarkan sanad, matan, perawi, kualitas, dan penisbatan perawinya. Dengan begitu, kita dapat membedakan antara hadis yang sahih dan bisa dijadikan hujjah dengan hadis yang lemah atau bahkan palsu. Oke semuanya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.